Selamat sore Sobat Raya, kembali lagi di Podcast Raya dengan saya Vicky Zulfadila. Dan kali ini saya bersama narasumber saya yaitu Bapak Dr. Rohani Budi Prihatin MSI selaku aktivis pengendali tembakau. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Vicky. Iya, bagaimana? Selamat sore semua pemirsa. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, kabar baik. Oke, nah untuk kali ini kesibukannya apa nih Pak? Sehari-hari saya itu di pusat pengkajian Puslit Badan Keahlian DPR RI, sebuah lembaga yang menyuplai, feeding anggota DPR terkait dengan kajian-kajian yang terkait dengan legislasi aturan perundang-undangan. Itu di Senayan kantornya. Oke, baik. Terkait dengan tema kita hari ini yaitu perlindungan anak dari zat adiktif rokok. Nah, menurut Bapak gimana sih nih Pak? Sebenarnya PP nomor 109 tahun 2012 itu udah terstruktur dengan baik mengenai pelarangan zat adiktif dari rokok tersebut. Oke. PP 109 itu yang dulu disahkan di zamannya Pak Presiden SBY tahun 2012 itu dulu memang masih menyimpan beberapa masalah bagi kita para aktivis pengendalian tembakau. Kenapa masalahnya? Karena prinsip yang dianut di PP itu masih membolehkan iklan, ya. Dia masih pembatasan, bukan pelarangan. Padahal yang diminta oleh teman-teman pengendalian tembakau itu adalah pelarangan total, ya, total tax ban, pelarangan iklan secara total, di mana iklan itu dilarang untuk di televisi, di media cetak, dan di media internet atau media sosial dan media digital. Ya. Ini harusnya tiga-tiganya tercover di semuanya. Problemnya di PP 109 hanya di televisi dibatasi dari 9.30 sampai jam 5 pagi. Di media cetak dibatasi hanya tidak boleh untuk menampakkan larangan orang merokok maupun bentuk rokok di dalam media cetak, sama juga dengan di media internet atau media digital. Jadi PP 109 bagi para aktivis itu dianggap sebagai pelarangan yang belum total. Kita menginginkan pelarangan yang total. Ini kenapa kita harus terus advokasi pemerintah untuk mengambil posisi melarang iklan rokok. Berarti untuk skala dari 1 sampai 100, menurut Bapak itu pelarangan iklan rokok itu termasuk? Kalau 1 sampai 100 bolong 1 ya lepas semua. Ya, lepas itu semua. mirip kayak jala yang ada bagian lubangnya, ikannya bisa keluar lewat lubang itu. Betul. Jadi pilihannya adalah punya jala yang rapat, ya, punya bagian yang harus kita ambil untuk melarang iklan rokok di seluruh media. Itu yang mau kita dalam posisi itu. Nah, ada lagi Pak. Nah, salah satu hal terbesar yang menjadi tantangan adalah tingginya angka prevalensi dari rokok sendiri yang ada di Indonesia. Betul. Nah, di mana anak merupakan bagian dari dalamnya. Nah, apa yang menjadi faktor utama penyebab tingginya prevalensi dari perokok anak? Oke. Pak. Selain dari tadi pelarangan itu, Pak. Ya, data terakhir dari GATS Global Adult Tobacco Survey tahun terakhir ini di publish tahun 2022. Itu total jumlah perokok di Indonesia 70,2 juta. 9,1 itu diantaranya adalah perokok anak. Wow. Mbak Vicky. Jadi cara sederhananya 1 dari 10 anak pasti satunya itu perokok. Jadi angka perokok ini itu tinggi di Indonesia. Mau tidak mau pemerintah harus aware, harus sadar bahwa ada problem besar, lubang yang begitu menganga terkait dengan perokok anak. Nah, dari mana sih selain potensi iklan yang di Indonesia masih jor-joran itu, selain karena iklan, ada sisi lain yang masih terbuka. Ya ini apa? Harga rokok yang masih murah di Indonesia. Jadi selain iklan, harga rokok yang murah juga terjangkau oleh anak. Kenapa? Uang jajan anak ke sekolah itu bisa digunakan untuk beli rokok dengan ketengan, bisa dibeli dengan ketengan, dan bisa dibeli bungkusan, dan anak-anak mampu untuk beli itu. Karena harga rokok masuk dalam kategori di Indonesia itu affordable,
Jadi terjangkau. Iya, betul banget, Pak. Nah itu Mbak Fik, problem di Indonesia itu hulunya ada, iklannya terbuka, di hilirnya ada juga. Belinya boleh ketengan. Iya. Nah, ini yang harusnya di hulu kita stop, di hilir juga, iya betul. Dua-duanya harusnya kita saling menutup. Iya. Hulunya kita tutup, hilirnya juga kita tutup. Nah, terkait dengan PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, katanya kan ada yang namanya kenaikan cukai rokok nih, Pak. Nah, sebelumnya kan juga pernah ada ya cukai rokok dinaikkan. Nah, tapi sebenarnya apakah itu efektif ya, Pak, untuk menurunkan jumlah perokoknya? Menurunkan jumlah rokok dulu ya, rokok. Tahun 2019 ya. 2019 itu di tahun 2019 pemerintah itu tidak menaikkan cukai rokok dan harga rokok tahun 2019. Kenapa tahun 2019? Karena pada waktu itu pemerintah menghadapi pemilu. Iya, betul. Pilpres. Apa yang terjadi di tahun 2020 pemerintah menaikkan 2 kali ya. Biasanya kita naik itu antara 10 sampai 12%. Di tahun 2020 dinaikkan nggak tanggung-tanggung pada waktu itu. Double. Artinya apa? Di tahun 2019 tidak naik tapi dikumpulkan di tahun 2020. Iya. Apa yang terjadi? Pemerintah menaikkan 23%. Wow. Apa yang terjadi? Total rokok dulu. Total rokok di tahun 2022 itu turun dari 356 miliar batang turun ke 322 miliar batang. Turun hampir 34 miliar batang. Suatu prestasi yang luar biasa. Iya, betul. Berdasarkan data ini Mbak Vicky, berarti terbukti rokok itu kalau harganya dinaikkan, kalau cukainya dinaikkan, pasti rokok itu jadi barang mahal dan nggak terbeli. Itu terbukti di tahun 2020. Sehingga kalau kita tanya kemarin Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu menaikkan cukai rokok katanya tahun 2022 dan 2023 itu 2023-2024 10%, ya, total betul. 20 ya nanti di tahun 2024. Nah, kita mengapresiasi itu ya. Tapi bagi aktivis kayak kita, angka itu masih kurang. Karena apa? Kalau diakumulasi itu baru 20%. Masih kalah dong. Iya, betul. Dibandingkan di tahun 2020. Sebelumnya. Ya, di tahun 2020 dinaikkan 23%. Harusnya yang sekarang ya sama. Lebih tinggi lagi harusnya juga. Iya, betul. Dan harusnya turun. Kalaupun nggak turun, minimal stuck lah ya. Iya. 322 miliar batang harusnya itu. Nah, problemnya harga rokok kalau nggak dinaikkan, cukainya nggak dimahalkan, maka semakin terjangkau lagi. Karena apa? Tersusul oleh inflasi dan tersusul oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kalau angka pertumbuhan ekonominya 5%, angka inflasinya antara 4 atau 5%, itu aja udah 10%. Artinya apa? Harga rokok masih sama kalau dinaikkan 10%. Itulah kenapa kita selalu minta 25%. Naikkan 25%. Pasti akan turun. Pasti ya. Pasti akan turun. Pasti industri akan bilang, wah kami akan berat. Ini jawaban kami, iya, berat buat Anda, tapi sehat buat masyarakat Indonesia. Tinggal pilihannya sekarang pemerintah mau pilih warganya sehat atau pilih warganya sakit dapat duit tapi warganya sakit, atau warganya sehat walaupun duitnya berkurang. Kalau saya pilih yang duitnya berkurang, warganya sehat. Iya. Oke, terkait yang tadi Pak, berarti kan sempat happening banget nih yang soal katanya warga tuh banyak banget lebih mementingkan membeli rokok dibandingkan konsumsi kayak beras, bahan pokok lain-lainnya. Nah, itu kan juga pengaruh ya buat kesehatan anak, apalagi penyebab penyakit latar kan anak-anak sekarang juga sulit, yang namanya stunting ya, lagi happening banget. Nah, ini gimana Pak menurut Bapak? Datanya itu ada. Ya. Datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu mengeluarkan hampir tiap tahun, itu selalu ya, rokok itu menempati urutan kedua setelah beras. Iya, betul. Jadi teman kita di luar negeri itu sering kaget, data di Indonesia ini paling aneh. Kenapa? Makannya pakai nasi, lauknya pakai rokok. Nah, ini menarik. Betul banget. Ini Indonesia itu terlalu tinggi untuk pembelian rokoknya, menempati urutan kedua ya. Di negara lain, kalau setelah nomor 1 makanan pokok, itu nomor 2-nya itu apa? Lauk pauk. Iya, betul.
mungkin telur, mungkin sayur mayur, iya, ikan atau yang ayam-ayaman ya. Iya, daging-daging ayam gitu ya. Di Indonesia beda. Daging nomor 17. Jauh sekali ya. Terus berikutnya, telur nomor berapa? Telur nomor 9. Jadi urutan Indonesia itu orang beli telur itu urutan ke-9. Pendidikan di nomor 12. Iya. Wah, udah kesehatan di nomor 11. Nah, tapi rokok, Pak. Rokok nomor 2. Wow. Itulah kenapa data di Indonesia itu data yang anomali banget. Datanya gini, kok bisa ya ada sebuah negara yang memprioritaskan pembelian rokok menjadi urutan nomor 2? Wah, Indonesia doang nih ya, Pak. Masuk akal apabila BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan, selalu defisit, selalu minus tiap tahun. Karena apa? Karena orang Indonesia tadi makannya pakai nasi, lauknya pakai rokok. Begitu sakit, minta sama negara pengobatan gratis. Jadi rokoknya beli, tapi giliran sakit maunya yang gratis. Itu. Nah, ini yang harus kita advokasi ke pemerintah. Please pemerintah, betul bahwa rokok itu memberikan pemasukan bagi negara. Tapi ingat, rokok itu juga yang dalam tanda petik menggerogoti kesehatan warga. Tinggal pilihan diambil pemerintah dong. Oke, naikkan cukai rokok, naikkan harga rokok sehingga rokok itu menjadi barang mahal. Termasuk juga larang iklannya. Ya, betul. Saya akan contohkan Mbak Vicky. Apa itu? Minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu tidak boleh iklan. Tidak ada, kita lihat, nggak ada iklan di televisi, di media sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada iklan. Betul. Ya, iklan bir, iklan minuman beralkohol tidak ada. Apa yang terjadi? Konsumsinya stuck. Konsumsi tetap, ya nggak turun tapi juga nggak naik. Nah, untuk di kasus rokok karena dia itu masih boleh diiklankan, harganya masih terjangkau, murah, bahkan bisa dibeli ketengan. Apa akibatnya? Anak yang jadi korban. Anak kita menjadi target. Kira-kira semakin muda dia jadi perokok, maka semakin banyak tabungan yang dia bisa tabung ke industri. Jadi industri rokok tahu persis bahwa perokok anak adalah masa depan mereka untuk mengganti perokok-perokok yang sudah tua. Tua itu ada dua. Bisa jadi dia udah sakit-sakitan, bisa jadi udah wassalam. Nah, itu dia yang harusnya kita pikirkan sebagai sebuah negara yang basis kita itu adalah salah satu tugas kita adalah to protect, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, to respect, untuk memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia, dan yang ketiga to fulfill, untuk memberikan hak-hak kepada anak. Anak itu harus tumbuh kembang secara sehat. Anak itu tumbuh kembang secara lingkungan yang tidak boleh tercampur dengan lingkungan yang dengan kekerasan, dengan zat-zat adiktif. Anak harus bersih dari itu. Itulah kenapa kita selalu mengadvokasi pemerintah, please, yuk kita larang iklan, kita mahalkan cukai rokok, kita mahalkan harga rokok, sehingga anak-anak kita yang menjadi tumpuan, apalagi periode kedua masa kepemimpinan Pak Joko Widodo, Pak Presiden, itu fokus kepada pembangunan SDM, sumber daya manusia ya. Artinya apa? Kalau memang mau fokus kepada SDM, maka fokus yang paling penting adalah, salah satu diantaranya yang paling penting adalah melindungi anak. Dan pelindungan anak yang salah satu yang paling penting adalah melindungi dari zat adiktif maupun zat-zat yang lain yang berbahaya buat pertumbuhan si anak. Itu Mbak Vicky. Oke, baik nih Pak. Oke Pak, terakhir berarti mengenai perlindungan anak dari zat adiktif rokok nih, bisa disimpulkan bahwasanya apa aja sih Pak yang tadi beberapa selain pelarangan iklan rokok dan juga kenaikan cukai. Nah, selain itu apa lagi Pak sisanya? Yang pertama larang iklan. Yang kedua naikkan cukai dan harga rokok. Yang ketiga terapkan kawasan tanpa rokok. Rumah bagian dari itu ya. Jadi di rumah, di kantor, di tempat umum, di stasiun, ketika orang pergi ke tempat-tempat umum, di kantor pemerintahan dan lain-lain, tidak ada orang merokok di dalamnya. Itu berarti diterapkan KTR, kawasan tanpa rokok. Nah, yang keempat adalah pemerintah harus menyediakan upaya berhenti merokok. Semua orang tua atau perokok yang mau berhenti, apalagi perokok anak, kita sarankan untuk berhenti secepatnya, karena dengan berhenti maka anak-anak menjadi lebih sehat. Nah, dengan adanya
KTR, cukai rokok naik, larang iklannya, ya. Ada upaya berhenti merokok buat yang mau berhenti merokok, maka itu di sana akan terlihat Indonesia serius menangani masalah persoalan perokok. Itu yang paling penting perlu dilakukan. Oke, baik. Topiknya sangat amat happening banget ya, karena kan mungkin beberapa hal banyak ya bersinggungan ya. Karena kan kita kan hidup di lingkungan yang memang banyak banget perokok ya Pak. Iya, makanya kan. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya, karena ini topiknya sangat menarik. Jadi boleh Bapak memberikan kesan-pesan kepada penonton semua mengenai pelarangan rokok di Indonesia. Baik, saya berharap orang tua yang merokok ya, mohon untuk tidak merokok di dalam rumah. Kalau memang belum berhenti pasti lebih baik, karena itu akan mencontohkan kepada anaknya masing-masing, keluarga masing-masing, dan keluarga pasti lebih sehat. Alihkan dana yang biasa buat beli rokok untuk beli gizi. Kita sering dengar Indonesia itu menghadapi masalah stunting gitu ya. Tapi rokoknya jalan terus. Padahal orang tua yang merokok itu sama saja dengan dia memakan telur 1 kilo. Iya, betul. Mau tidak mau, alokasikan gizi keluarga melalui itu. Jadi, saya memohon dengan sangat, yuk pemerintah naikkan harga dan cukai rokok, larang iklan di semua media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan yang paling penting adalah terapkan kawasan tanpa rokok, terutama di rumah, tempat ibadah, di semua kawasan yang kita sebut sebagai kawasan tanpa rokok. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas pesan-kesannya. Saya sebagai hostnya pamit undur diri dari podcast pada hari ini. Terima kasih dan semoga apa yang disampaikan dalam pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih.